welcome to live span video. Jadi pada video kali ini saya akan menceritakan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabila Eka Putri, akrab disapa Nabila. Saat ini saya berusia 18 tahun. Saya mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar dari kelas K dengan NIM 240701552001. Mari kita ke cerita videonya. Let's go! Nah, kita masuk pada masa prenatal. Apa sih masa prenatal? Nah, menurut Santrok, masa prenatal adalah masa perkembangan seseorang mulai dari konsepsi hingga kelahiran. Pada masa ini berlangsung selama 9 bulan atau 40 minggu. Pada tahap prenatal, saya mulai berkembang di dalam kandungan ibu saya setelah pembuahan terjadi. Pada trimester pertama, organ tubuh saya mulai terbentuk seperti jantung yang mulai berdetak dan otak yang mulai berkembang. Ibu saya sangat menjaga kesehatannya dengan rutin memeriksakan kehamilan, mengonsumsi makanan bergizi, dan menghindari stres. Menurut cerita ibu, pada trimester pertama, ibu saya memasuki masa adaptasi. Ibu saya mengalami berbagai perubahan fisik dan emosional. Salah satu tanda awal kehamilan adalah mual-mual di pagi hari atau morning sickness. Meski mual, ibu saya tetap berusaha makan makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan. Memasuki trimester kedua, perkembangan fisik saya semakin cepat. Ibu saya mulai merasakan tendangan kecil untuk pertama kalinya. Ini merupakan tanda bahwa saya mulai bergerak aktif di dalam rahim. Gerakan ini membuat ibu saya merasa bahagia karena memberikan bukti bahwa saya tumbuh dengan sehat. Pada tahap ini, saya mulai merespon suara dari luar rahim yang menunjukkan reaksi terhadap suara ibu yang sering membacakan surat pendek yang terdapat di dalam Al-Quran. Di trimester ini, ibu saya lebih bertenaga dibandingkan trimester pertama. Namun, pada tahap ini, ibu saya mulai mengalami ngidam atau keinginan untuk makan makanan. Ibu saya sering menginginkan rujak mangga dengan sambal kacang yang pedas. Pada trimester ketiga, tubuh saya semakin sempurna. Berat badan saya bertambah dengan cepat. Saya sudah bisa merespon sentuhan, terutama ketika ayah saya menyentuh perut ibu. Setiap kali ayah mengelus perut ibu sambil berkata, "Semoga tumbuh menjadi anak yang baik," saya sering memberikan balasan berupa tendangan kecil. Menurut cerita ibu, pada trimester ini cukup menantang. Ibu merasa lelah karena berat badan yang terus bertambah dan tidurnya menjadi tidak nyaman. Selanjutnya, masa dari lahir sampai berusia 2 tahun. Setelah berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, saya lahir pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2006, pukul 10.32 di salah satu rumah sakit di Maros. Proses persalinan tidaklah mudah bagi ibu saya, karena ini adalah pengalaman pertama beliau melahirkan. Namun dengan bantuan tenaga medis yang profesional, ibu saya berhasil melalui semuanya dengan baik. Meskipun penuh tantangan, momen tersebut menjadi awal perjalanan hidup saya, sekaligus pengalaman yang penuh makna bagi ibu saya sebagai seorang ibu baru. Saya lahir dengan berat 3,6 kilo dengan panjang 50 cm. Selama 3 bulan pertama, saya mendapatkan ASI secara eksklusif yang menjadi dasar pertumbuhan fisik dan imunitas. Berat badan saya berkembang dengan pesat dan pada usia ini saya sudah bisa mengangkat kepala saat tengkurap. Di bulan-bulan awal, kemampuan sensorik saya terus berkembang. Saya mulai mengenali wajah dan suara ibu serta bereaksi dengan senyuman. Saya juga mulai menggerakkan tangan dan kaki ketika mendengar suara yang menarik. Pada usia 6-9 bulan, berat badan saya hampir 2 kali lipat dari saat lahir. Pada usia ini, saya sudah diberikan empasi sebagai pelengkap ASI.
Ibu saya mulai memberikan bubur saring yang terbuat dari sayur dan buah seperti labu kuning, wortel, dan pisang. Pada usia 9 bulan, saya menunjukkan preferensi rasa, menyukai makanan manis seperti pisang dan menolak makanan tertentu seperti wortel. Kemampuan motorik halus saya terus berkembang, terlihat dari usaha saya meraih sendok yang dipegang ibu. Secara kognitif, saya mulai memahami objek permanen atau benda tetap ada meskipun tidak terlihat, dan mengenali pola seperti membuka mulut saat sendok mendekati mulut. Pada usia 9-11 bulan, berat badan saya mencapai 3 kali lipat saat lahir, sekitar 9-10 kg, dengan panjang tubuh sekitar 70 cm. Gigi depan saya mulai tumbuh dan kemampuan sensorik saya semakin berkembang. Saya mengenali suara langkah kaki ibu, tertarik pada benda berwarna cerah. Saya sudah mampu memegang benda kecil seperti potongan buah atau biskuit dengan 2 jari. Secara motorik, saya merangkak dengan lancar, berdiri sambil berpegangan pada perabotan dan mulai melangkah kecil dengan bantuan tangan ibu. Saya juga suka menggoyang mainan untuk mendengar suaranya. Kemampuan berpikir sederhana mulai terlihat. Misalnya, saya bisa memindahkan barang kecil yang menghalangi saya untuk mengambil mainan. Dalam perkembangan bahasa, saya mulai memahami saat nama saya dipanggil, saya menoleh secara emosional. Ketertarikan saya dengan ibu semakin kuat. Saya menangis jika ditinggalkan terlalu lama, tetapi mulai terasa nyaman dengan orang-orang yang sering saya temui. Pada usia 12-18 bulan, saya mulai makan makanan yang lebih padat, dan saya sudah mahir memegang benda-benda kecil seperti sendok. Saya sering mencoba untuk makan sendiri menggunakan sendok. Meskipun agak berantakan, saya juga suka menyusun balok atau mainan. Meskipun bentuk susunannya belum rapi, saya sudah mulai berjalan dengan lancar dan saya sudah mulai berlari meskipun keadaan masih terjatuh. Saya mulai senang memanjat meja dan kursi untuk mengeksplorasi dunia di sekitar saya. Saya sudah mulai mengingat beberapa rutinitas sehari-hari, misalnya saya tahu bahwa setelah mandi saya akan diberi makan atau akan tidur siang. Saya juga sudah mulai mengenali tempat-tempat atau orang-orang tertentu. Pada usia 18-24 bulan, berat badan saya kini sekitar 11-12 kg dan tinggi badan saya berkisar antara 85-90 cm. Saya semakin aktif dan kuat dan pertumbuhan tubuh saya berjalan normal. Saya mulai mendapatkan vaksinasi tambahan dan menjaga pola makan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kekebalan tubuh saya. Saya sudah bisa berlari dengan lebih percaya diri meskipun kadang masih terjatuh-jatuh. Saya juga mulai belajar melompat dengan kedua kaki secara bersamaan. Saya semakin terampil memanjat dan turun dari tempat yang tinggi, seperti sofa atau kursi, dengan lebih hati-hati. Pada kemampuan kognitif, saya mulai dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks. Pemahaman dan respon bahasa saya pun berkembang pesat. Saya mulai bisa mengikuti instruksi yang lebih rumit seperti ambil bola di sana atau letakkan itu di atas meja. Saya juga mulai mengenali kata-kata seperti tidak, ayo. Pemahaman saya terhadap moral juga mulai berkembang. Saya mulai memahami aturan-aturan dasar yang lebih baik seperti jangan dan boleh, meskipun kadang masih sulit untuk mengikutinya. Selanjutnya kita masuk pada masa kanak-kanak awal. Pada usia 2-5 tahun, saya memasuki masa taman kanak-kanak. Secara fisik, saya sudah bisa berlari cepat, melompat tinggi, dan memanjat dengan percaya diri. Saya juga mulai menggambar bentuk kompleks seperti lingkaran, kotak, dan segitiga. Dalam tahap praoperasional menurut Piaget, imajinasi saya berkembang pesat. Saya sering berpura-pura menjadi dokter dengan boneka sebagai pasiennya. Kemampuan bahasa saya meningkat pesat. Saya bisa menggunakan kalimat panjang seperti saya mau boneka itu dan memiliki kosakata yang kaya. Saya dikenal cerewet, sering bertanya untuk memuaskan rasa penasaran. Saya mulai menikmati bermain dengan teman-teman, belajar berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik kecil. Meskipun kadang masih butuh bantuan orang dewasa, saya juga mulai memahami aturan sederhana seperti antri, berbagi, dan tidak memukul. Walau belum selalu patuh, saya menunjukkan kesadaran akan pentingnya aturan untuk menjaga keharmonisan. Selanjutnya kita masuk pada masa kanak-kanak tengah yang berusia 6-9 tahun. Pada masa ini saya mulai bersekolah di tingkat dasar dan aktif dalam berbagai aktivitas fisik seperti bersepeda, bermain sepatu roda, melompat tali, serta bermain di luar rumah. Pada usia 8 tahun, kemampuan motorik halus saya berkembang. Saya dapat menggambar rapi, menulis dengan jelas, dan membuat gelang dari manik-manik.
Secara kognitif, menurut teori Jean Piaget, saya berada pada tahap operasional konkret, mulai bisa berpikir logis, memahami sebab akibat, dan konsep yang kompleks, seperti pengelolaan uang. Di sekolah, saya lancar membaca, menulis, dan melakukan operasi matematika sederhana. Kemampuan bahasa juga saya meningkat, kosakata bertambah, tata bahasa juga saya lebih baik, dan saya dapat berbicara serta menyampaikan pikiran dengan jelas. Saya sering berbagi cerita dengan ibu setelah pulang sekolah. Saya menjadi anak yang mandiri, percaya diri, dan terampil berkomunikasi. Dalam kelompok bermain, saya belajar berbagi, bekerja sama, dan menghargai orang lain. Pada usia 9 tahun, saya mulai memahami emosi kompleks seperti cemburu dan malu, serta belajar mengelola perasaan tersebut. Nilai moral mulai terbentuk. Saya memahami tindakan benar dan salah, menunjukkan tanggung jawab seperti membantu pekerjaan rumah, dan semakin mudah bergaul dengan orang lain. Yang terakhir adalah masa kanak-kanak akhir yang berusia 10 sampai 12 tahun. Di usia 10 tahun, tinggi dan berat badan saya bertambah membuat saya lebih percaya diri dengan penampilan. Saya semakin terampil dan mulai belajar memasak dan mahir membuat gelang dan cincin dari manik-manik. Pada usia 11 tahun, saya mulai merasakan tanda-tanda pubertas seperti pertumbuhan rambut halus. Meskipun tubuh saya belum sepenuhnya berubah, secara kognitif, saya mulai berpikir lebih logis dan terorganisir. Saya mampu menyelesaikan soal matematika yang rumit, serta melihat hubungan antar berbagai hal yang ada di sekitar saya. Kemampuan ini membantu saya memecahkan masalah dengan cara yang lebih sistematis. Di kehidupan sosial, saya mulai memilih teman yang memiliki minat serupa dan lebih memahami makna persahabatan. Saya juga mulai menghadapi perasaan kompleks seperti keinginan untuk diterima oleh teman-teman. Secara moral, saya mulai memahami perbedaan antar benar dan salah. Saya sudah bisa membuat keputusan yang lebih bijak, menimbang baik dan buruknya setiap pilihan, dan memahami konsekuensi dari tindakan saya. Masa ini membantu saya membangun kepribadian yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Nah, itulah tadi cerita perkembangan saya dari masa prenatal hingga kanak-kanak akhir. Banyak banget kan perkembangannya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Saya Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.